pahami juga beda, berubahnya juga. Tapi yang menurut saya rasain lebih fokus dulu deh, karena dia udah punya masing-masing. Kenapa harus ke rumah ini, saya juga punya di rumah HP, cari aja di Google sendiri-sendiri. Kalau dulu nggak pernah kayak gitu. Tapi saya kira memang cara belajar dulu tuh lebih gampang dipahami dan gampang diingat dan tidak mudah dilupakan gitu. Halo pemirsa, jumpa lagi bersama saya Siska Ambari, akan nemenin kalian semua di podcast Sebuah Asa bersama Mas Aska Hintori. Dengerin terus ya. Ya, terima kasih Teteh sudah membuka podcast Sebuah Asa playlist ngobrol untuk episode keempat part kedua ini. Di sini kita akan bahas lagi topik yang kita sudah bahas di minggu lalu ya Teh, yakni tentang pendidikan Indonesia di zaman now. Nah, minggu lalu kita kan sudah bahas mengenai profil Teteh sebagai guru, serta tantangan yang dihadapi selama masa pandemi seperti saat ini. Dan untuk part kedua ini, kita akan lebih spesifik membahas tentang kegiatan yang Teteh lakukan selama menjadi guru di sekolah. Nah, pertama-tama saya masih penasaran nih dengan sosok Teteh sebagai seorang guru yang disayang oleh murid-muridnya. Kebetulan pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya merupakan pendingan dari episode part pertama di minggu lalu. Jadi, selama hampir 10 tahun ini menjadi seorang guru, gimana sih Teteh melihat perkembangan siswa-siswanya dari tahun ke tahun? Apa saja yang berubah dari gaya, sikap mereka, dan cara mereka belajar? Oke, akan saya coba jawab ya Mas. Saya tuh 10 tahun ya, 10 tahun tuh bukan waktu yang sedikit loh, bukan waktu yang singkat, itu bukan. 10 tahun itu waktu yang lama bagi saya untuk mengajar sebagai seorang guru. Tentu saja banyak sekali perubahan dan sikap yang berubah dari tahun ke tahun gitu ya. Kalau dulu kan siswa dulu, pertama saya ngajar, tahun pertama saya mengajar di sekolah, dan kalau dulu tuh siswa tuh lebih, kalau belajar tuh lebih fokus ke buku. Jadi perpustakaan tuh setiap istirahat, setiap jam sekolah, pulang sekolah tuh penuh, karena mereka semua cari tugas dan cari jawaban tugas atau yang diberikan gurunya itu di perpustakaan, karena dari buku itu. Nah, kalau sekarang dengan tahun sekarang bedanya tuh nggak seperti itu. Perpustakaan tuh sekarang nggak terlalu penuh, malah bisa disebut kosong. Karena apa? Karena mereka semua siswanya itu sekarang kan udah musim IT gitu ya, teknologi, punya HP masing-masing gitu. Jadi beralih gitu, cari tugas itu banyaknya di HP gitu Mas, nggak langsung terjun langsung ke perpustakaan mencari buku gitu. Bedanya itu yang mencolok tuh seperti itu. Nah, Teteh sendiri sebagai guru pernah melakukan beberapa kali perubahan atau penyesuaian cara mengajar nggak sih? Kayak apa misalnya? Iya, jelas. Media pembelajaran yang saya ajarkan atau metode pembelajaran yang saya ajarkan kepada siswa itu harus beda. Dari dulu sampai sekarang tuh beda. Kalau dulu tuh saya belajar dulu tuh dengan istilahnya metode ceramah. Jadi saya yang menerangkan dulu, baru murid menerimanya. Karena saya udah menjelaskan terlebih dahulu, disebutnya itu metode ceramah ya Mas ya. Jadi saya dulu yang nerangin, terus murid. Nah, terus sudah itu lalu tanya jawab seperti itu. Kalau sekarang enggak. Jadi dibiarkan siswa yang mencari sesuatu hal, baru menemukan, baru saya yang menyimpulkan. Sekarang itu bedanya. Seperti itu. Dan ketika adanya perubahan itu, ada perubahan dari prestasi siswa nggak? Lebih pintar atau gimana gitu? Iya, ada. Kalau murid sekarang sama murid yang dulu tuh cara belajarnya beda dan cara paham juga beda, berubahnya juga. Tapi yang menurut saya rasain lebih fokus dulu deh, cara belajar dulu. Jadi kalau sekarang tuh karena mulai zaman juga teknologi juga, jadi sosialnya tuh kurang tuh Mas. Bersosialnya tuh siswa tuh kurang. Karena dia udah punya masing-masing. Kenapa harus ke rumah ini, saya juga punya di rumah HP, cari aja di Google sendiri-sendiri. Kalau dulu nggak pernah kayak gitu kan, dulu dibagi kelompok, berdiskusi, saling sharing, cari buku sama-sama gitu. Itu Mas bedanya. Menurut saya tuh lebih fokus belajar dan lebih ini dulu deh daripada sekarang gitu. Artinya dengan bahwa murid dulu lebih fokus,
secara prestasi pun yang dulu lebih bagus juga dong. Kayak gitu. Iya. Iya, kayak gitu. Iya. Jadi sesuatu yang saya ajarkan tuh kalau dulu tuh sampai si siswanya itu terus naik kelas tuh masih ingat gitu yang apa saya ajarkan gitu. Beda yang sekarang, dia sekarang gampang dipahami tapi gampang juga dilupain gitu. Kalau saya dulu, saya waktu SMA tapi ya, bukan SD. Saya SMA tuh, misalnya saya nggak paham materi X, Y, Z. X tambah Y sama dengan Z, berapakah nilai Z? Yang kayak gitu lah. Saya privat ke gurunya. Saya ke ruang guru, Bu ini gimana Bu, X, Y, Z ini gimana Bu caranya? Tapi waktu itu kan masih baru Facebook waktu itu. Baru Facebook, baru Twitter, belum WA apa nih belum ada. Nah itu ada nggak yang sampai privat ke Teteh itu ada nggak? Oh gitu ya Mas. Ya. Iya. Tapi saya kira memang cara belajar dulu tuh lebih gampang dipahami dan gampang diingat dan tidak mudah dilupakan gitu. Tapi yang sampai privat ke Teteh itu ada nggak? Ada. Soalnya saya pernah buka di rumah itu, pernah buka di rumah. Ya. Dan waktu itu tuh alhamdulillah itu yang minat tuh banyak ke rumah saya, yang minat untuk buat belajar privat atau les secara pribadi itu banyak alhamdulillah Mas. Tapi kesini tuh karena sayanya sibuk juga, harus di sekolah juga, harus di rumah juga, belum ngurus ini, udah ditiadain aja lagi kemarin tuh. Sempat setahun lah kalau nggak salah saya buka tempat privat di rumah gitu Mas. Sampai sekarang berarti udah nggak ada lagi yang privat gitu? Nggak ada Mas, soalnya waktunya juga sih saya harus bagi-bagi dong Mas. Udah ngajar capek di sekolah, masa harus buka lagi di rumah. Saya tuh kan punya kesibukan lagi gitu Mas. Nggak sekarang lah. Kalau privat di sekolah atau misalnya siswanya ke ruang guru itu sampai sekarang masih ada? Nggak ada? Artinya Teteh merasa bahwa semangat belajar siswa ini semakin kendor gitu di zaman sekarang ini? Iya. Karena banyak ya zaman juga sih, mungkin perubahan zaman, teknologi semakin canggih tuh, belajarnya tuh nggak guru ngejelasin juga, nggak harus guru nerangin juga, mereka tuh udah bisa tahu sendiri apa arti ini tuh, udah bisa buka di HP gitu kan, di Google kayak gitu, artinya tanpa harus bertanya pada guru juga mereka bisa cari sendiri gitu. Nah Teteh sendiri kan katanya pernah ngajar di SMP kan? Iya, pernah Mas. Nah itu lebih enjoy mana Teteh, ngajar di SD atau di SMP? Kalau enjoy di SMP Mas, soalnya kan anaknya udah gede-gede, jadi ngerti lah, maksudnya nggak akan berisik. Kalau aku nerangin tuh udah tahu gitu, pasti diem gitu kan, ngerjain tugas aja udah diatur lah. Kalau yang gede, kalau anak SD coba gimana Mas, kita tuh harus berteriak-teriak demi untuk diam tuh gitu kan. Seperti itu sih bedanya tuh SD sama SMP tuh. Berarti lebih enak ngajar di SMP ya? Iya, harusnya masih lebih enak, lebih santai juga. Kalau di SMP tuh kan anaknya udah dewasa, jadi apa yang kita mau tuh mengerti dia gitu, tanpa harus gimana. Kalau di SD kan harus ekstra sabar gitu, hadapin anakku gitu. Gitu Mas. Dulu kalau saya itu, kita itu seneng kalau guru tuh pergi. Misalnya guru ya, saya besok ada diklat ke Jawa Tengah misalnya, terus diam-diam murid tuh hore gitu. Sampai dia tuh pokoknya kalau nggak ada guru tuh siswa tuh rame, ribut, ngapain di kelas, pokoknya nggak belajar gitu. Itu Teteh masih melihat itu nggak sekarang? Iya, sampai sekarang masih dong seperti itu, masih. Kalau di SD tuh ya, kalau anak SD tuh kalau di dalam kelas minta keluar kelas, kapan istirahat, mau istirahat dong, seperti itu. Nah kalau udah di luar kelas, masuk dong gitu. Aduh, jadinya sayanya pusing, di dalam kelas mau keluar, di luar kelas mau ke dalam kelas gitu. Anak SD tuh seperti itu Mas, udah biasa seperti itu. Kalau saya nggak mau masuk kelas biar istirahat aja terus. Jadi kita tuh suka lihat jam, kapan istirahat nih. Jadi kalau zaman saya tuh suka lihat jam dinding, kapan istirahat nih, ayo Bapak menit lagi nih, ayo istirahat gitu. Ya saking itu. Kalau di SD saya tuh kan bubar tuh pas ada duhur tuh kan udah tahu, pas ada duhur tuh pasti udah mau baca doa, udah
Iya. Jadi kalau udah adzan duhur saya masih di kelas tuh, bu kan udah adzan kok belum pulang, kayak gitu mas. Gitu. Jadi patokannya tuh adzan duhur mas. Kalau adzan duhur saya belum nyuruh baca doa atau saya belum nyuruh pulang tuh mereka tuh udah mau ribut aja. Bu kan ada duhur, kenapa belum baca doa? Bu kenapa belum pulang udah duhur? Kayak gitu. Patokannya tuh di saya tuh nggak lihat jam dinding juga adzan duhur mas. Iya. Seperti itu. Nah, apakah Teteh merasakan bahwa ngajar anak SD dari tahun ke tahun ini semakin susah atau menantang? Karena karakternya yang makin aneh dari tahun ke tahun. Kalau bagi saya nih ya, SMA tuh menantang sih mas. Susah lah kata saya. Beda sih anak sekarang sama anak dulu tuh beda mas. Kayaknya pinter-pinter anak dulu sama anak sekarang. Anak sekarang tuh lebih banyak malesnya daripada rajinnya sih mas. Kayak gitu. Iya. Saya pribadi juga pernah jadi guru, Teh. Ya. Guru apa mas? Tapi bukan guru kayak Teteh yang di SD, SMP itu bukan. Guru ekstrakurikuler. Guru apa tuh? Guru ekstrakurikuler. Oh. Ekskul. Nah, Guru tapi ekstrakurikuler apa mas? ekstrakurikuler jurnalistik. Gitu. Terus Jurnalistik jadi dia berapa lama mas? cuman 1 semester aja. Oh, 1 semester kenapa? Ya itu kayak dinamika murid ini seperti yang Teteh bilang itu kayak jauh, banyak malesnya, banyak maunya, aneh-aneh aja gitu. Termasuk juga dari gajinya juga sih. Salah satu yang dibahas kemarin itu. Sama juga ekstrakurikuler bahasa Jerman juga pernah. Sama. Gitu jago Iya. dong mas bahasa Jermannya. Iya, sama saya juga ikut olimpiade kok bahasa Jerman dulu. Jadi bahasa Inggris 2 kali, bahasa Jerman 1 kali. Tapi enggak. Gitu ya. Tapi ya dulu sih seprovinsi waktu itu. Oh gitu. Iya. Tapi ya enggak menang sih. Cuman nomor berapa? Cuman pernah paling deket sampai final aja. Iya, tuh udah bagus loh. Kalau udah mau masuk final tuh, Iya. udah bagus lah. Tuh mas. Sama satu lagi guru yang tidak disengaja. Tahu nggak mas? Apa? Jadi kan waktu kelas 3 SMA, SMP juga sih. Kelas 3 SMA sama SMP kan saya bahasa Inggrisnya termasuk agak tinggi kan. Nah, jadi saya ikut ngajarin teman-teman sekelas yang nggak bisa tuh, ya ajari dong gimana? Ini apa artinya? Ini maksudnya apa? Ya, jadi saya yang ngajarin secara nggak langsung tuh saya yang ngajarin waktu kelas 3. Tapi ya memang saya akui juga mengajar orang-orang apalagi yang masih kecil semakin kecil semakin susah malah. Saya nyerah deh kalau makin kecil, apalagi SD itu agak nyerah saya. Karena saya kan belum nikah ya. Saya belum nikah, belum punya anak, belum tahu gimana sih rasanya punya anak kecil yang susah diatur, ngeyel, bandel tuh saya belum paham. Jadi kalau milih saya mendingan anak SMA aja. Yang udah hampir dewasa lah, lagi gejolak udah tinggi itu SMA. Nah, jadi kalau ngajar SMA saya masih sanggup. Nah, jadi ini saya sedikit ngasih saran nih ke Teteh. Bukan maksud menggurui ya. Jadi kalau misalnya ada murid Teteh yang matematikanya nggak ngerti, nggak paham, nilainya 1, nilainya 2, nilainya 3 mungkin, jangan dianggap mereka tuh bodoh. Jangan menganggap mereka bodoh karena kita nggak tahu mereka tuh mungkin dalam matematika bodoh, tapi bidang lain mungkin mereka malah pinter, malah jago gitu. Karena ya saya sedikit mohon maaf karena matematika yang saya pelajarin dari SD itu juga nggak ada kepakainya semua sekarang gitu. Ini mohon maaf ya. Iya, nggak apa-apa mas, kita saling-saling aja. Jadi kayak saya dulu belajar X, Y, Z. X tambah 3Y sama dengan Z. Berapa nilai Z? Aduh, apa itu? Terus sekarang mana nggak ada dipakai sama sekali. Ngitung aja boleh kok pakai kalkulator gitu. Dulu kan nggak boleh ujian gitu. Ya, jadi ngitung uang juga paling kali tambah kurang bagi. Yang penting basicnya aja. Jadi jangan, karena gini, dulu saya sendiri pun sama orang tua sama
tetangga sama guru pun bodoh sekali kan, masa gini aja nggak bisa ngitung, gini aja nggak ngerti, gini aja nggak bisa, hanya karena matematikanya doang. Guru ini kan cuman dia kan ngajarnya satu pelajaran ya, nggak ngajar semua ya. Jadi dia cuman mengalami pelajarannya dia aja, sementara kita siswa ini harus belajar semua materi yang ngalor ngidul ini apaan gitu loh kan. Dan ternyata banyak dari pelajaran itu yang nggak dipakai ketika sudah dewasa, kecuali dia jadi guru, kecuali jadi guru matematika kayak Teteh baru itu kepake gitu. Kan nggak semua orang jadi guru matematika, otomatis kan nggak akan kepake itu yang dia pelajarin itu gitu. Kayak gitu aja. Saya sering dicap bodoh, dicap nggak ngerti, nggak bisa, mau jadi apa kamu, hanya karena matematika itu doang, cuman X, Y, Z itu doang, kayak gitu. Nggak masalah kan? Ya, nggak masalah mas. Oke, kita lanjut. Belum lama ini Teteh disibukkan dengan kegiatan bernama akreditasi. Nah, bisa dijelaskan apa sih akreditasi itu? Karena yang saya tahu, akreditasi itu hanya tentang promosi dari pihak sekolah. Misalnya, oh sekolah kita udah terakreditasi A atau akreditasi B. Tapi saya belum benar-benar paham apa itu maksudnya akreditasi A atau B, itu saya belum benar-benar paham. Itu kayak gimana? Itu akreditasi itu penilaian mas, penilaian sekolah dari asesor itu se-Jawa Barat gitu kan. Kemarin tuh sekolah saya kebetulan asesornya tuh dari Tasik, yang menilai sekolah saya tuh dari Tasik asesornya mas. Itu penting bagi sekolah tuh punya akreditasi, itu penting karena menentukan sekolah itu berkualitas tidaknya tuh dari situ, dari akreditasi itu. Karena kalau akreditasi itu tidak sembarangan kasih penilaian udah A aja ini B aja, enggak. Itu kan kita harus diperiksa semua absensi guru, absensi siswa, cara mengajar guru, metode yang diajarkan sama guru ke siswa itu seperti apa, terus keadaan sekolahnya bagaimana, apakah nyaman, apakah enggak, terus tanggapan atau masyarakat ke sekolahnya bagaimana, itu semua ditanyakan waktu kemarin akreditasi itu. Jadi akreditasi yang didapatkan nilai A itu tidak itu aja, enggak mas, itu tuh sampai absensi guru, sampai absensi siswa juga diperiksa mas, seperti itu. Jadi akreditasi itu untuk menentukan berkualitas tidaknya itu sekolah, dan juga untuk menarik minat para orang tua siswa untuk menyekolahkan ke sekolah kita. Manfaatnya ke murid maupun orang tua siswa tuh kayak apa sih akreditasi itu? Oh jelas manfaat sekali, karena kan orang tua menilai dari kualitas itu sekolah, baru mau memasukkan anaknya ke sekolah itu, seperti itu mas. Apa benar bahwa akreditasi itu dalam tanda kutip hanya sebagai ajang marketing saja, seperti yang tadi saya sebutin di awal? Oh tidak mas, tidak seperti itu benar loh, benar ditilai. Karena saya merasakan sendiri, benar bagaimana kan persiapan mau akreditasi itu tuh luar biasa. Tapi ketika kan sering nih waktu bulan Juni Juli penerimaan siswa baru tuh sekolah kami terakreditasi A, akreditasi B, itu korelasinya kemana itu nanti? Apanya? Dengan akreditasi A atau B itu, misalnya kita punya murid mau menyekolahkan di sekolah ini yang akreditasi A ini, terus apa itu anunya, itu bayangan kita sebagai orang tua murid itu apa gitu? Ya itu karena orang tua kan ingin menyekolahkan anaknya ke sekolah yang bagus, yang berkualitas, ya itu bayangannya, oh berarti udah akreditasi A berarti sekolah itu bagus gitu. Itu mas. Kemarin akreditasi hasilnya kayak gimana? Oh belum keluar. Oh belum? Nggak akan semudah itu dong mas. Paling sebulan 2 bulan baru ada keluar hasilnya. Dengan mendapat akreditasi yang baik, apakah lantas menjamin kualitas pendidikan akan menjadi baik pula? Insya Allah. Soalnya kan di akreditasi itu guru, kepala sekolah semua tuh ditanya, dilatih, apa gitu semuanya untuk menciptakan siswa yang berprestasi, siswa yang bagus belajar kayak gitu. Insya Allah mas. Boleh tahu nggak pertanyaannya kayak gimana yang ditanyain asesor itu? Iya kan kita ada bagian-bagiannya kan, guru dipegang dia itu. Misalnya sekolah bagaimana cara mendidik siswa, kalau ada siswa yang berantem di kelas
gurunya harus seperti apa, terus kalau ada siswa bermasalah berkelahi apa, kita secara guru kita harus bagaimana menanganinya gitu. Itu aja mas, pertanyaan-pertanyaan seperti itu sih yang dikasih, dan juga administrasi sekolah ditanya. Saya sendiri merasa nggak sih kalau profesi guru di zaman sekarang ini semakin kurang diperhatikan gitu, terutama dari segi kesejahteraan? Oh enggak sih, kalau sekarang tuh beda sama yang dulu. Kalau sekarang guru tuh rada udah diprioritasin mas. Diprioritasin kayak gimana? Ya maksudnya kan sekarang ada tunjangan guru, namanya sertifikasi, nggak dari gaji. Kan kalau dulu mah cuma gaji doang kan, guru tuh nggak ada tunjangan, sertifikasi nggak ada. Kalau sekarang ada. Itu cuma PNS saja atau semua guru sama dapat gitu juga? PNS aja mas. PNS saja. Saya sendiri belum PNS ya? Belum. Saya tuh cuma dikontrak atau disebutnya guru honorer itu mas. Gitu. Berarti Teteh cuma dapat gaji aja? Iya, aku cuma dapat gaji aja. Gaji dari sekolah ada, gaji dari Pemda aku ada gitu. Alhamdulillah. Walaupun nggak banyak juga, tapi ada gitu, alhamdulillah. Gajinya itu cukup untuk makan nggak sebulan? Dicukup-cukupin aja mas. Iya. Seperti itu. Apakah Teteh pernah menyuarakan soal kesejahteraan tersebut ke dinas atau pemerintah terkait kesejahteraan tadi? Iya. Kayak gimana? Pernah ikutan demo, pernah. Iya pernah mas. Demonya apa? Kayak gimana? Ya itu, minta kejelasan, minta diangkat kita. Terus alhamdulillah dari hasil demo itu kan kita jadi dikasih SK bupati mas. Oh, merasa nggak sih ada permainan politik di mereka yang udah PNS sama yang belum itu? Nggak ada, nggak tahu seperti itu, saya nggak tahu mas, nggak ngerasa, nggak ada. Nah, misalnya ada generasi muda yang pengen jadi guru juga seperti Teteh gitu. Kira-kira profesi guru ini masih menjanjikan nggak sih menurut Teteh? Iya, nggak apa-apa, bagus juga, nggak apa-apa mas. Kalau terasa tersisihkan atau apa enggak. Artinya untuk bisa bertahan hidup menjadi guru tuh masih bisa di zaman sekarang? Bisa lah, bisa insya Allah mas. Bagaimana kitanya sih itu mas? Oke. Nah Teteh masih setuju nggak dengan ungkapan bahwa guru itu pahlawan tanpa tanda jasa? Iya, setuju lah. Buktinya saya gaji segitu juga nggak terlalu dipikirin. Saya yang penting bisa mendidik anak-anak bangsa, untuk mencerdaskan anak bangsa seperti itu. Itulah guru pahlawan tanpa tanda jasa tuh bener loh. Menurut Teteh sendiri, sosok guru yang ideal tuh kayak gimana sih? Ya guru yang ideal itu guru yang bisa, yang profesional aja, yang bisa menyesuaikan gitu. Kalau di sekolah gitu, nggak usah ada urusan rumah tangga dibawa ke sekolah, nggak boleh kayak gitu. Itu tuh yang namanya harus profesional aja. Yang ideal tuh seperti itu menurut saya tuh gitu. Nggak usah kalau ada masalah apa-apa dibawa ke sekolah tuh nggak usah gitu, nggak usah dibawa ke murid gitu. Waktu ngajar apa nggak usah gitu. Karena saya pernah dengar guru yang baik itu yang suka marah-marah, suka galak-galak. Jadi kalau dia nggak galak, dikhawatirkan murid ini jadi nggak manut sama dia gitu. Oh enggak. Ya, gimana karakter gurunya sih mas? Kalau saya nggak seperti itu mas. Ya baiklah guys, obrolan kita tentang dunia pendidikan di Indonesia bersama Teteh Siska Ambari. Untuk part kedua ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Kita akan lanjutkan lagi ke part ketiga pada minggu depan, tentunya dengan pembahasan yang lebih menarik lagi bersama bidadari kita, Teteh Siska Ambari. Terima kasih ya Teteh sudah menemani saya lagi secara virtual untuk episode keempat part kedua tentang pendidikan di Indonesia di zaman now. Kita akan lanjutkan lagi pada minggu depan ya Teh. Oke mas. Dan akhir kata, saya Aska Kintuari dan Saya Siska Ambari. kami berdua pamit dari hadapan Anda semua dan sampai jumpa.